kita yang saya hormati, masih ada waktu sedikit sambil menunggu datangnya waktu sholat isya berjamaah. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkutan masih dengan minggu kemarin, yaitu tentang sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita ini sempurna, maka kita harus menyempurnakan apa-apa yang ada di dalam sholat Jumat. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka al-jum'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahid. Hadis ini terdapat dalam kitab Taqribul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Albani. Man adraka al-jum'ata, barang siapa memperoleh sholat Jumat dengan sempurna, dimulai dari awal kegiatan pelaksanaan sholat Jumat, falahu indallahi ajrun mi'ati syahid, maka Allah akan memberikan pahala baginya, pahala 100 pahala orang yang mati syahid. Ini fadilah keutamaan melaksanakan sholat Jumat. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kalau sholat Jumat ada waktu-waktunya, di dalam kitab Fathul Mu'in di sana ada I'anatul Talibin, ada waktu untuk berangkat ke Sik, ada 5 tahap. Ada waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat, sampai waktu kelima. Dari waktu pertama, malaikat pencatat amal sudah berdiri di pintu-pintu masjid. Kalau di pintu Masjid ini ada 3 pintu, kanan 1, kiri 1, depan 1. Malaikat pencatat amal sudah berdiri mencatat orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat datang paling awal, dimulai dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nah, kita masuk ke masjid ini jam berapa sholat Jumat? Jamaah kita ini ada yang datang sholat Jumat masuk jam 8. Ada nggak? Itu pahalanya beda-beda dari jam 8, jam 9. Jam 9 ada, jam 10, jam 11 ada. Alhamdulillah keseruan kita. Kalau Jumatan sudah paling duluan. Ada yang setengah 12, ada yang datang ketika khotib lagi baca khutbah. Ketika imam khotib baca khutbah Jumat, itu buku dari tutup, malaikat sudah berhenti tidak mencatat orang yang datang ketika imam lagi khutbah. Ya, awas. Sementara kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala orang mati syahid. 100 pahala orang mati syahid, baik syahid dunia, syahid akhirat, ataupun syahid dunia dan akhirat. Ada 3 tahapan syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia wal akhirat. Nah, ini adroga di sini dalam arti katanya menemukan. Tadi di sini apa? Memperoleh, ya, mendapatkan menemukan sholat Jumat itu dari awal. Nah, pahalanya Allah kasihkan kepada orang yang sholat Jumat dengan sempurna pahala
Kenapa orang mati syahid kan kalau dikubur tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada sholat Jumat. Sementara idaman sholat Jumat nungguin muadzin azan. Ya, kalau muadzin azan buru-buru. Seharusnya hari Jumat itu hari libur buat orang Islam, tidak usaha-usaha, tidak boleh dagang, sepi. Untuk apa? Untuk menyambut datangnya sholat Jumat berjamaah. Ini nama kalau enggak yang Jumatan yang dagang, dagang. Ya. Jadi malam sholat Jumat halaman yang dipakai dagang, ya. Terus di sholat Jumat takut, ya, kita takut kita mengalami ketika sholat Jumat kita ketiduran jam 10 ketiduran, bangun-bangun jam 8 jam setengah 12 atau mau jam 12 kita mandi buru-buru cepat sampai ke masjid. Sholat Jumat sudah dapat 1 rakaat. Sholat Jumat tidak ikut dia sholat Jumat harus, walaupun kita menemukannya ketika rakaat 2, berarti kita ketinggalan 1 rakaat. Datang ke masjid imam sudah lagi rukuk, kita buru-buru ikut rukuk sedang bersama imam, ya. Jangan dulu imam lagi udah pulang jangan terus ikutin. Yang kenapa? Cuma kita ketinggalan 1 rakaat. Terus imam rukuk kita ikut rukuk. Sorry, waktu lagi makmum rukuk. Karena belum ketinggalan rakaat itu. Kalau sudah imam berdiri dari rukuk berarti sudah ketinggalan rakaat. Ini baru 1 rakaat ketinggalan. Terus ikut rukuk, ikut sujud, ikut salam. Gimana tuh? Kita salam bacaannya tambahin 1 rakaat. Jangan kita sholat karena sholat fardu ain, ya. Datang ke masjid imam lagi rakaat kedua kita ikut, ya. Tidak usah baca bismillah, Allahu Akbar, langsung rukuk. Dapat 1 rakaat imam salam, kita jangan salam, langsung tambahin berdiri, nambahin 1 rakaat. Jadi Jumatnya jadi sah, ya. Ini buat kita dapat ketinggalan kita pulang, jangan kalau ya. 1 lagi, ya. Kita datang ke masjid sholat Jumat, imam sudah tahiyat akhir, kita ikut sama niatnya dia sholat Jumat bersolih walau Jumat rakaat ini satu lagi makmum lain ikut tahiyat akhir. Terus gimana? Imam salam gimana? Ikut salam jangan. Kita berdiri sholat yang dikerjakannya sholat apa? Sholat duhur 4 rakaat. Nah ini sudah sering terjadi di kita ketinggalan Jumat dan Jumatan. Dapat gak tuh pahala Jumat? Karena ikut tahiyat akhir. Tapi pelaksanaannya nanti kita sholat duhur Jumat. Bagaimana niatnya? Padahal kita sholat duhur Jumat, tapi harus pelaksanaannya sholat duhur. Ada yang membolehkan tidak usah niat duhur, ada yang membolehkan kita niat sholat duhur. Gitu, ya. Kata Imam Mursi boleh sok niat, tapi sambil kita mandi niatnya. Tapi tidak niat tidak apa-apa, walaupun niatnya sholat
tapi pelaksanaannya harus sholat duhur 4 rakaat. Gitu Bapak ya. Sholat Jumat itu pelik, harus jelas semuanya. Karena masyarakat kadang-kadang itu ketinggalan, enggak sholat. Jangan sholat Jumat fardu ain. Ya, tetap ikut mendapat 1 rakaat ikut, nanti tambahin 1 rakaat lagi. Yang ketinggalan 2 rakaat tetap ikut tahiyat. Nanti imam salam kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Itu para jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi maupun jemaah. Para jemaah, kita minta doanya. Masjid kita mau ada pelelangan kakek, kalau ada masjid mau di masa depan, mudah-mudahan pelelangan sukses terlaksana, banyak orang yang mau mewakafkan harta ini. Karena ada hadis barang siapa yang sedekah kelasa, di dalam kitab itu namanya kosong, sama aina mau harpe. Barang siapa yang mensedekahkan ke masjid karpet, selagi ada karpet masih dipakai untuk jamaah sholat, maka pahalanya terus mengalir. Ya, mudah-mudahan besok pelelangan karpet ya, ada yang minat ya. Karena apa ini sedekah ya, sedekah buat cadangan kita, investasi kita nanti buat di akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan sukses terlaksana dengan pembacaan Ummul Quran wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin shalihatin min khairatin dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bawa pulang dari jamaah dari mungkin besok kita maaf pada jemaahnya hari ini hari terakhir, besok mereka ke Karawang. Tadi dari Cikarang Timur berapa masjid atau 4 atau 3 masjid yang minta beliau jamaah ini datang ke masjidnya. Cuman jatahnya udah ke Karawang karena rutenya udah ke Karawang. Alhamdulillah masjid kita ini masjid terakhir di Cikarang ini. Gitu kan Pak? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dia Bapak para alim ulama tokoh masyarakat dalam kesempatan kami, dan ini juga bagi saya adalah amanah. Tadi diputuskan oleh jemaah Pakistan, saya mewakili seharusnya di hari pertama, tapi tidak ada kata terlambat, kebaikan harus disampaikan. Jadi siap mendengarkan ya. Baik, Masyaallah Muslimullah, saya sudah mengikuti ini cukup lama dan saya pernah ke negara mereka. Mereka tidak bawa partai dan golongan, tidak minta sumbangan. Kenapa saya sampaikan? Supaya nanti bapak-bapak yang hadir ditanya, ibu jangan ngarang jawabnya, jangan salah paham kan gitu. Maka saya sebagai orang yang diamanahkan menyampaikan ini, saya akan sampaikan.
bahwa gerakan ini tidak bawa partai dan golongan, tidak minta sumbangan. Bapak lihat tas mereka besar-besar. Mereka keluar 1 tahun jalan kaki dari masjid ke masjid. Kalau dari negaranya terbang, dan mereka bawa bekal untuk 1 tahun. Untuk apa mereka? Ini adalah pertanyaan. Apakah ada contohnya? Ada dalilnya? Apa harapan mereka? Jadi minimal Bapak tahu, dan saya tidak dituntut oleh Bapak-bapak nanti di akhirat. Jenggot dia aja katanya nggak ngasih tahu, kan gitu. Jadi saya tunaikan sekarang. Baik, masalah muslim rahimahullah. Jadi mereka ini hakikatnya adalah pilihan, karena mereka mau, mereka minta untuk jalan kaki 1 tahun ini tidak mudah persiapannya, Pak. Berpuluh-puluh tahun, bukan tiba-tiba 1 tahun. Dimulai dari 3 hari, berkali-kali, nanti 40 hari, 4 bulan, bertahun-tahun baru bisa begini. Saya pernah menerangkan ini, Pak Ketua MUI nangis karena dia tidak tahu. Ketika ditanya minta fatwa waktu itu subuh, Pak Ustaz, apa hukumnya orang-orang dari masjid ke masjid itu katanya meninggalkan keluarga? Wah, dia langsung kasih keputusan keterangannya yang nggak cocok sama syariat, Pak. Maka alhamdulillah saat itu saya kejadiannya di Siantar tahun 2000-an awal. Saya diutus oleh Amir untuk mendatangi MUI dan menerangkan cara kerja ini. Baru beliau nangis. Nangis, dia menyesal. Karena dia belum tahu, tapi sudah jatuh fatwa waktu itu, subuh itu. Dia mengatakan bahwa itu tidak benar, melanggar syariat, meninggalkan tanggung jawab. Nah, jadi karena kejadian itu, saya punya tanggung jawab ini harus jelas saya sampaikan. Minimal yang di luar sana tidak pernah ke masjid, tanya Bapak yang di masjid. Nanti jawabannya betul, kan gitu, gak jadi fitnah. Banyak Pak kami itu serang, ditangkap segala macam. Dulu itu sekarang sudah. Tapi tetap informasi harus disampaikan. Baik, masalah mereka ini adalah orang yang sudah dipilih Allah, tapi dengan permintaan mereka memang ingin. Sehingga bisa dikatakan bahasa itu sudah terlatih lah, ya, sampai bisa 1 tahun ini itu luar biasa persiapan, bukan mendadak. Saya sendiri belum pernah 1 tahun, karena kagum sama mereka ketinggi sekali mujahadahnya. Maka saya menyerahkan diri untuk mengawal. Ya, tugasnya salah satunya ini menjelaskan, karena mereka kan terbatas bahasa. Para ulama menyampaikan bahwa mereka ini karena tidak menyebarkan paham, kita mazhab Hanafi, kita Syafi'i, dan itu tidak akan dibahas. Mereka tidak akan bicara politik, tidak bicara khilafiyah, tidak. Yang ingin mereka harapkan adalah sambung kasih sayang setiap muslim bersaudara. Wujudnya mana? Mereka tanpa diundang, bawa bekal sendiri, nggak ingin merepotkan, jumpa sama muslim di sini. Karena kata Nabi, siapa saudara muslim mengucapkan salam, terus berjabatan tangan, selama jabatan tangan belum dilepaskan, dulu dosa. Jadi mereka, harapan mereka cari, Pak, di sini tuh Bapak sambut, terus antar ketemu orang Islam di sini, salaman. Paling yang diucapkan dengan kata-kata yang terbatas. Kita ini saudara muslim, diingatkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau jauh saling mendoakan, dekat berkunjung, bertemu saling mengingatkan. Apa yang diingatkan? Bukan perkara dunia, masing-masing sudah punya takdirnya. Gak ikut campur dia itu. Tapi yang diingatkan apa? Hidup ini sementara, kematian bisa datang kapan saja. Maka sebaik bekal adalah iman dan amal soleh. Mari kita makmurkan masjid. Sekarang ada majelis. Itu saja, Pak. Seluruh dunia kalimatnya sama. Ya, seluruh dunia kalimatnya sama. Jadi tidak ada apa-apa, hanya itu. Apa keuntungannya? Nabi Muhammad SAW dan sebab diriwayatkan Tirmidzi sama juga Imam Muslim, sahih, Pak. Silahkan cek pada ulama dari sana. Besok di padang mahsyar, Pak, itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dikumpulkan seluruh manusia yang pernah diciptakan dari awal sampai akhir. Matahari 1 mil. Kalau guru kita dulu mengatakan 7 depak, ya. Panasnya seperti apa? Dan manusia akan tenggelam dengan dosa keringatnya masing-masing. Ada yang sebetis, sepinggang, sampai ada sedada. Di padang mahsyar itu bayangkan, kita aja kalau apel bendera selapangan panas kayak gimana. Ini seluruh manusia yang pernah diciptakan dari Nabi Adam sampai terakhir diciptakan terkumpul semua. Berapa tahun? 50.000 tahun. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita saat itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut, "Ainal mutahabbuna fi jalali?"
Mana dulu hamba-hambaku yang pernah berkasih sayang karena aku? Mereka kesini menyambung kasih sayang. Bapak layani, bapak dia dengan bapak besok akan berdiri. Ketika Allah menyeru, Ainal mutahabbuna fi jalali. Maka orang-orang itu berdiri yang pernah berkasih sayang karena Allah, tidak bawa perbedaan golongan, tidak minta sumbang. Dan mereka buktikan. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al yauma udilluhum fid dilli yauma la dilla illa dilli. Hari ini aku naungi mereka dengan naunganku di bawah ars, di mana hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Min nuri, mana biru min nuri. Jadi bawa di mimbar cahaya. Ini masyaallah muslimin rahimahullah. Kita ingin punya harapan seperti itu. Saat susah payah bisa dipanggil Allah, kita berdiri. Modalnya apa? Itu tadi bertemu dengan kasih sayang. Ini saudara saya. Ya, sunnah Pak sebenarnya tamu itu dijamu 3 hari. Karena kita Islamnya belum sempurna, belum betul seperti dulu. Mereka bawa bekal sendiri. Coba silakan tanya para ulama. Kita ini kalau kedatangan tamu itu sunnahnya berapa? 3 hari dijamu. Ini sudah budaya itu belum ada lagi di kita. Masalah muslimin rahimahullah. Dan Allah pun berfirman, wajabat mahabbati fi lil mutahabbina walil mutajalisina walil mutajawirina walil mutasodiqina walil mutabadilina. Wajib kasih sayang Allah, cinta Allah, rahmat Allah kepada siapa? Kepada orang yang berkasih sayang karena Allah, bermajelis karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, silaturahim karena Allah, bersaudara karena bukan karena satu bangsa satu nusa Pak, tapi karena iman tadi, karena la ilaha illallah Muhammad. Itu Pak maksudnya. Jadi Bapak sampaikan ke anak cucu Bapak, minimal kita ada rasa cinta kepada mereka, menyambut mereka. Ya mungkin ya kita tidak setinggi mereka amalnya, tapi kalau dia mengenal kita dan baik kita sama dia Pak, bisa juga berbagi syafaat. Ini harapan. Dan selanjutnya Pak Subhanallah, kenapa juga saya ikut juga seperti ini kemana-mana, ingin menyapu kasih sayang tadi. Kita tidak tahu Pak. Mungkin Bapak sudah ada di depan pintu surga karena amal Bapak hanya Allah yang menilai. Bukan saya yang menilai. Tapi karena saya baik dengan Bapak, pernah silaturahmi, dan tidak boleh Bapak masuk surga duluan sendirian, tidak boleh. Iblis masuk surga sendirian di sini. Sekarang kita masuk surga harus berbondong-bondong. Wasifan ladina takau rabbahu bilal jannati. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ini yang kali ini ternyata amalnya lebih tinggi dari kami, Allah telah panggil pintu surga, saya ingatkan jangan kebenar tahan diri. Cek dulu anak istri, keluarga, saudara, teman, termasuk kami yang pernah jumpa dengan bapak. Ya, yang sudah pernah kenal bapak di dunia juga kumpul semua, baru ajak masuk surga bareng Mbak. Itu harapan kami. Ya, kita tidak tahu mungkin orang sini lebih duluan di pintu surga. Ya, nah harapan kami itu karena kami pernah baik sama bapak, mengunjungi bapak, ya berbagi nasihat. Bapak ingat kebaikan kami. Mana sih jenggot? Belum kelihatan, kita ditungguin, dicari gitu kan? Itu harapan kami. Bukan di sini harapannya bukan. Ya, bukan supaya bapak pilih kami kalau nanti caleg, bukan, ya. Jadi yang lebih besar lagi pada akhirat nanti, karena itu sangat kita berkasih sayang karena Allah. Masuk surga jangan kebelat harus bareng Mbak. Iblis itu sendirian Pak masuk surga, makanya bersih. Enggak ngajak saudara, enggak ngajak teman, enggak ngajak keluarga. Ya. Nah, pastinya diusir kan sombong, enggak peduli. Nah, kita ini punya landasan ma'u bainahu, berkasih sayang karena Allah, saling mengajak kepada kebaikan karena Allah. Itu saja Bapak gambarannya, bahwa nanti akan datang lagi ya jemaah-jemaah dari mana saja. Kalau memang seperti itu, kenapa kami datang ke masjid? Karena masjid ini sentral pertemuan umat. Ya, kalau datang ke rumah harus curiga Pak. Maka PRT bikin aturan 24 jam melapor. Ke masjid mah enggak, tinggal temenin aja salat 5 waktu berjamaah, ngerapin bom apa enggak kan gitu. Ya, jemaah itu kok di masjid terus, intip, jangan diintip, duduk aja bermajelis. Apa yang dibicarakan? Jadi jelas terang, terbuka.
Yang ngumpet-ngumpet itu harus hati-hati, yang diwaspadai itu yang ngumpet-ngumpet. Makanya alhamdulillah siang-siang jalan kaki Pak. Ya, saya sendiri belum pernah Pak. Ya, luar biasa. Ya. Jadi itu saja Pak, saya mewakili mereka, mewakili tanggung jawab sebagai amanah sebagai saudara muslim yang tahu menyampaikan kepada yang belum tahu. Bapak tinggal jadi walaupun besok mereka pindah, terserah Bapak dengan cara apa menunjukkan bahwa Bapak senang dengan kedatangan mereka. Ya, salaman atau menemani sekarang itikaf sampai besok pagi. Pokoknya ada tanda yang mereka punya alasan untuk mengajak kita selamat. Sekarang saya tanya, ada yang siap jalan kaki? Sekarang 1 tahun. Saya aja belum siap Pak. Ya, nah ini mereka sudah mampu dimampukan Allah, dipilih Allah. Kita tinggal nyantol aja lah, gandul gitu. Ya, jadi cerdas gitu Pak. Saya nggak bisa, gimana supaya dapat? Ya sudah gandul gitu ya. Ya dengan kebaikan-kebaikan sebagai kemampuan Bapak, tunjukkan kepada mereka, mereka sampai pesan itu dilaporkan Pak, nanti diceritakan. Waktu di Indonesia ketemu si Fulan, nama kita dicatat Pak, dicatat. Malam-malam tuh dikumpulin, didoain. Kurang baik apa mereka Pak? Mereka hanya minta diterima, diakui dengan hati kita sebagai saudara muslim sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi mungkin nanti besok-besok ada lagi Pak, maka jangan takut. Kalau mereka seperti ini datang ke masjid, maka Bapak semampu Bapak karena Allah saja. Karena mereka tidak minta apa-apa dan semua bawa bekal sendiri. Mudah-mudahan dipahamkan Allah, titipkan juga pesan kepada anak cucu supaya bisa membedakan. Di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak gerakan yang aneh-aneh. Pokoknya kalau dasarnya di masjid, 5 waktu di masjid tidak tertutup, semuanya terbuka, yang dibaca jelas kitabnya. Sampaikan kepada ulama, ini benarkah kitabnya, di mana salahnya, itu ngeceknya gampang. Nah itu aman gitu. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu yang harus hati-hati. Baik, itu saja. Kalau ada yang saya sampaikan kurang jelas ataupun salah, mohon maaf, saya manusia biasa. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada kami. Mohon doanya juga Pak, supaya mereka bisa selesai sampai waktunya, disehatkan, dikuatkan, ya, dicukupkan. Kalau tidak mampu membantu, ya minimal mendoakan. Mudah-mudahan itu menjadi tanda ikatan kita dengan mereka. Insyaallah Pak ya. Baik, yang benar datang dari Allah, kita mohon ampun kepada Allah, maafkan kami semua, kita akan ampun kepada Allah, kita juga saling memaafkan. Subhanallahumma wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.